Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tika Demangan Dawan episode yang ke-20. Selamat mendengarkan. Sementara itu, Raden Prabaswara telah terdiam sejenak, seolah-olah ia sedang merenungkan sesuatu. Namun, tak lama kemudian terdengar ia bertanya kepada orang yang disebut sebagai Kepu Ireng itu. Bagaimana dengan tugasmu yang berkaitan dengan perguruan Turi Pituh di lembah Bukit Nanang itu? Untuk sejenak, orang yang dipanggil Kepu Ireng tidak segera menjawab pertanyaan Raden Janatu Prabaswara. Beberapa kali terlihat Kepu Ireng menghela napasnya dengan dalam hingga akhirnya terdengar kata-katanya. Maaf Raden, aku terpaksa membunuh pemimpin perguruan itu, jawab Kepu Ireng dengan suara tertahan. Apakah maksudmu? Bertanya Raden Prabaswara dengan nada yang berat. Matanya menatap tajam ke arah orang yang bernama Kepu Ireng itu. Pemimpin perguruan itu dengan sombongnya telah menolak tawaran untuk bergabung dan mendukung apa yang menjadi tujuan kita, Raden. Dan sempat terjadi perbincangan di antara kami, meskipun demikian tetap saja tidak ada kata sepakat yang dicapai hingga akhirnya terjadilah perselisihan. Kepu Ireng itu berhenti sejenak. Dengan sudut matanya ia melihat ke arah Raden Prabaswara untuk segera melihat perubahan wajahnya dalam menanggapi keterangannya. Lalu dengan suara penuh tekanan serta kepala tertunduk, Kepu Ireng menyambung kembali keterangannya. Aku telah membunuh pemimpin perguruan itu, Raden. Aku terpaksa melakukannya karena 2 dari 6 orang-orangku juga telah kehilangan nyawanya dalam perselisihan yang terjadi. Raden Prabaswara terlihat masih menatap tajam Kepu Ireng yang masih tertunduk. Nampak jelas kemarahan tersirat dari raut wajahnya. Dengan suara yang semakin memberat terdengar Raden Prabaswara menggeram. Kau selalu saja tidak mampu mengendalikan dirimu dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Tindakanmu itu telah membuka kemungkinan terjadi permusuhan baru dengan perguruan tersebut. Raden Prabaswara berhenti sejenak seolah ingin menata perasaan amarahnya yang ada di dalam dadanya. Dan saat kemudian kembali ia berkata, tujuan kita saat ini adalah mencoba menghimpun kekuatan dari beberapa perguruan maupun padepokan yang mempunyai kesamaan pandangan dengan apa yang kita cita-citakan. Seharusnya kau mampu membuat pertimbangan-pertimbangan mapan atas segala yang akan kau lakukan. Kalau aku tidak membunuhnya, akulah yang justru terbunuh dalam peristiwa itu, Raden. Masing-masing di antara kami harus menghadapi lawan dengan jumlah berlipat. Aku sendiri harus menghadapi pemimpin perguruan itu dengan seorang murid utamanya. Desis Kepu Ireng mencoba memberikan penjelasannya. Apakah dengan demikian kau ingin menunjukkan kepadaku bahwa kau adalah seorang yang tidak tertandingi karena mampu membunuh pemimpin sebuah perguruan dengan seorang murid utamanya sekaligus? Bentak Raden Prabaswara dengan suara yang meninggi. Wajahnya kembali terlihat menegang karena menahan kemarahan. Kepu Ireng tidak berani lagi membantah perkataan Raden Prabaswara. Ia dapat merasakan bahwa Raden Prabaswara benar-benar telah menjadi marah atas apa yang telah dilakukannya terhadap pemimpin perguruan Turi Putih. Saat tempat itu telah menjadi hening, hanya terdengar desir-desir halus hembusan angin malam menggerakkan pucuk-pucuk dedaunan. Sesekali terdengar suara gemuruh tertahan desau angin malam yang menghembus dan kencangnya dari arah hamparan padang perdu di sekitar.
Namun sekejap kemudian suara itu menjadi sirna sama sekali ketika gelombang hembusannya membentur pepohonan yang berada di tepian hutan. Udara malam terasa semakin menjadi dingin. Meskipun demikian tempat tersebut sedikit lebih hangat karena nyala perapian yang ada. Beberapa saat selanjutnya terdengar suara Raden Janatu Prabaswara memecah keheningan. Dengarlah baik-baik karena apa yang akan aku sampaikan kepada kalian kali ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan bagian yang telah kita rencanakan selama ini. Aku tidak ingin terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh persoalan yang seharusnya bisa kalian hindari. Untuk itulah, aku memerlukan perhatian kalian dan juga para pemimpin kelompok yang berada dalam pengawasan masing-masing kalian. Terlihat Raden Janatu Prabaswara menghentikan kata-katanya. Tangannya mengambil ranting-ranting kering yang ada di dekatnya, lalu disurukkannya ranting-ranting tersebut ke dalam perapian untuk sekedar menjaga nyala apinya supaya tidak menjadi padam. Dan sesaat kemudian ia telah meneruskan keterangannya. Untuk selanjutnya, aku akan lebih banyak menghabiskan waktuku berada di Kademangan Dauhan, karena aku menganggap itulah bagian terpenting yang harus aku jalankan berdasarkan apa yang telah kita rencanakan selama ini. Dengan nada yang semakin bersungguh-sungguh terdengar Raden Janatu Prabaswara meneruskan perkataannya. Ketika saudara sepurantu telah berhasil memercikkan api di Kademangan Dauhan, dan sesuai dengan apa yang telah aku perhitungkan, percikan apinya nampaknya telah menuntun Kademangan itu, membuka pintunya dan memberiku kesempatan untuk memasukinya. Untuk selanjutnya, aku akan memulai mematahkan rencanaku dari Kademangan tersebut. Aku akan mengendalikan percikan api yang ada agar tidak semakin membesar karena aku menginginkan percikan yang terjadi hanyalah menjadi sebuah bara. Dan bara itulah yang pada saatnya nanti akan aku pergunakan untuk membakar pemerintahan Demak yang sekarang ini. Sambil menatap tajam pada kedua orang yang duduk di hadapannya, terdengar Raden Janatu Prabaswara meneruskan perkataannya. Kademangan Dauhan sangat penting artinya bagi tujuan dan kegayuhan kita, karena Kademangan tersebut merupakan pintu masuk sekaligus alas dari seluruh perjuangan kita. Pada saatnya nanti kita akan menancapkan sebuah tonggak yang kokoh sebagai sebuah pertanda dan cikal bakal perjuangan kita dalam mengembalikan kejayaan yang pernah dicapai oleh pendahulu kita. Kedua orang yang mendengarkan sesurah dari Raden Janatu Prabaswara dengan bersungguh-sungguh terlihat terdiam. Sementara terdengar Raden Janatu Prabaswara telah menyambung kembali perkataannya. Untuk rencana selanjutnya, aku meminta kalian menyiapkan 1 atau 2 orang terpilih yang akan menjalankan tugasnya sebagai penghubung. Melalui penghubung itulah aku akan terus mengabarkan perkembangan keadaanku di Kademangan tersebut kepada kalian dan juga kepada para pemimpin kelompok lainnya. Aku harap dalam 2 pekan dari sekarang penghubung itu telah mulai melakukan tugasnya, berkata Raden Janatu Prabaswara atau yang lebih dikenal dengan Jatmiko. Baiklah Raden, aku akan menyiapkan 2 orang dengan kemampuan khusus untuk menjadi penghubung antara Kademangan Dauhan dengan tempat ini, jawab Ki Lurah Kelabangkoro. Bagaimanakah cara penghubung itu menemui Raden? Bertanya Ki Lurah Kelabangkoro selanjutnya. Di Kademangan itu namaku adalah Jatmiko, sementara Ki Ajar Astamurti adalah pamanku yang dipanggil dengan nama Ki Wilogo. Katakan bahwa penghubung itu adalah saudaraku dari Padukuhan Banyuanget Bayanan, jawab Raden Prabaswara memberikan penjelasannya. Tiba-tiba saja Kebu Irung yang selama ini terdiam telah berkata,
Raden, aku menaruhkan diri untuk menjadi penghubung itu. Aku menjadi bosan dengan keadaan di tempat ini, karena aku hanya bisa tidur dan makan saja. Saat Raden Janatu Prabaswara terdiam, lalu dipandangi orang yang bernama Kebu Ireng itu, seolah-olah Raden Prabaswara ingin menjajaki kesungguhan permintaan dari Kebu Ireng. Orang ini sebenarnya mempunyai kemampuan yang tak kalah dahsyat dengan ketiga saudara seperguruan itu. Bahkan secara orang per orang, nampaknya ketiga saudara seperguruan itu kemampuannya tidak bisa menandingi kemampuan orang ini. Sayang Kebu Ireng mempunyai sifat yang mudah kehilangan kendali atas kemarahan yang dirasakannya, berkata Raden Janatu Prabaswara di dalam hatinya. Beberapa saat setelah Raden Janatu Prabaswara merenungkan permintaan Kebu Ireng, akhirnya terdengar ia berkata, "Baiklah, kau akan menjadi penghubung yang akan mengalihkan semua perkembangan keadaan yang terjadi di Kademangan Dauhan ke tempat ini. Bawalah satu orangmu untuk sekedar menemani dalam perjalanan." Sementara itu, terdengar Ki Lurah Klabangkoro berkata untuk menanggapi keputusan Raden Janatu Prabaswara tersebut. "Baiklah Raden, persoalan penghubung nampaknya sudah menemukan jalan keluarnya. Apakah masih ada keterangan dan pesan lainnya yang perlu Raden sampaikan? Mungkin juga pesan untuk ketiga orang saudara sepupuan itu." "Sampaikan perintahku kepada Pradonggo dan kedua adik sepupuannya. Untuk sementara ketiganya jangan sampai menampakkan diri di Kademangan Dauhan. Untuk keperluan apapun, pada saatnya keberadaan ketiganya tentu sangat diperlukan untuk tugas-tugas lainnya yang sifatnya lebih khusus." Sementara itu, berkata Raden Prabaswara lebih lanjut, "Sampaikan pula hasil pembicaraan kita saat ini kepada seluruh pemimpin kelompok, termasuk kepada para pemimpin kelompok yang baru datang dari timur itu." Demikianlah selanjutnya. Untuk beberapa saat Raden Janatu Prabaswara terdengar masih memberikan pesan-pesannya serta petunjuk-petunjuk lainnya kepada Ki Lurah Klabangkoro dan Ki Kebu Ireng. Ketika akhirnya telah dianggap cukup, terdengar Raden Prabaswara itu berkata, "Aku tidak akan singgah di barak. Waktuku terlalu sempit, sementara aku masih harus mengunjungi seseorang yang aku percaya mengetahui perkembangan keadaan di Istana Demak. Aku telah mendapatkan satu kabar bahwa Istana Demak saat ini sedang meningkatkan kesiapannya berkaitan dengan hilangnya beberapa pusaka yang dipercayai menjadi piandel dari Kesultanan Demak, yang sekarang beberapa senopati terpilih nampaknya telah dikerahkan untuk melacak keberadaan pusaka tersebut. Bagaimanapun juga, aku harus memperhitungkan satu kemungkinan para senopati Demak tersebut akan melakukan pelacakan sampai di tempat ini," berkata Raden Prabaswara. "Bukankah terlalu jauh jarak antara Demak dengan tempat ini saat ini, Raden?" tanya Ki Lurah Klabangkoro. "Benar," jawab Raden Prabaswara. "Namun, kemungkinan itu tetap saja terjadi. Hilangnya pusaka-pusaka penting yang dimiliki Istana Demak nampaknya telah menarik perhatian beberapa kalangan dari luar istana, sehingga perburuan yang terjadi justru telah melibatkan banyak orang yang berasal dari seluruh penjuru tanah ini. Keadaan seperti itulah yang harus mendapatkan perhatian juga." Sambil bangkit dari duduknya, terdengar Raden Janatu Prabaswara berpamitan kepada Ki Lurah Klabangkoro dan Ki Kebu Ireng, serta beberapa penjaga yang berada di tempat itu. "Aku akan meneruskan perjalananku. Masih ada beberapa tempat yang harus aku kunjungi sementara. Aku hanya mempunyai waktu kurang dari sepekan untuk keperluan kali ini." Sambil menganggukkan kepalanya, Ki Lurah Klabangkoro berkata, "Apakah Raden tidak memerlukan beristirahat barang sekejap? Nampaknya sebentar lagi fajar mulai datang," berkata Ki Lurah Klabangkoro.
Aku akan tidur sambil berjalan, jawab Raden Prabasro sakinanya. Demikianlah episode yang ke-20 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.